Salam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kembali lagi bersama saya Pendeta Samuel Harrison Toda dalam pembahasan firman Tuhan. Alkitabnya menjawab. Saat ini kita sudah berada di seri yang ke-18. Kita akan belajar tentang kebangkitan. Ada banyak orang yang menjadi pengikut Kristus yang sejati, tetapi meragukan tentang kebangkitan. Bahkan dengan tidak memiliki dasar. Dengan tidak memiliki dasar, banyak orang yang menjadi pengikut Yesus Kristus meragukan tentang kebangkitan. Mereka mengatakan bahwa ketika orang mati, hari itu juga dia mengadakan perjalanan ke rumah Bapa di surga. Ketika ada orang mati, biasanya ada orang yang mengatakan, selamat jalan ke rumah Bapa. Saudara-saudara sekalian, itu menunjukkan bahwa mereka tidak memahami tentang kebangkitan. Itulah sebabnya mari kita belajar tentang kebangkitan. Saudara-saudara sekalian, apakah penjelasan Tuhan Yesus tentang kebangkitan? Di dalam buku Yohanes 5 ayat 28 dan 29, Tuhan Yesus memberikan penjelasan. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Di sini Yesus menjelaskan tentang dua jenis kebangkitan. Kebangkitan kelompok yang pertama adalah kelompok orang percaya kepada Yesus. Mereka dibangkitkan untuk hidup yang kekal. Tetapi orang jahat, orang yang menolak Yesus Kristus, akan dibangkitkan, tetapi dibangkitkan untuk dibinasakan, dihukum di dalam api neraka. Saudara-saudara sekalian, ada dua jenis kebangkitan. Saya percaya saudara dan saya merindukan kebangkitan untuk hidup yang kekal. Saudaraku, pertanyaan yang berikut adalah, apakah umat Tuhan yang sekarang ini, yang telah mati, sedang tertidur dalam kuburan, akan terlepas dari kuburan walaupun kuburannya dicor, walaupun kuburannya berada dalam laut, di mana saja dia mati beristirahat, apakah dia akan terlepas? Mari kita dengarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Alkitabnya menjawab. 1 Korintus 15 ayat 20 dan 21. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ayat 21. Sebab sama seperti maut datang untuk satu orang manusia. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Saudara-saudara sekalian, ini sedang merujuk kepada Yesus Kristus yang adalah kebangkitan dan hidup. Oleh Adam dan Hawa, kita semua jatuh ke dalam dosa. Tetapi melalui Yesus Kristus ada kebangkitan. Melalui satu orang manusia, yaitu Yesus Kristus, itu kita akan dibangkitkan. Kita akan terlepas dari kuburan yang sekarang ini sedang dialami, dan saudara dan saya memiliki pengharapan untuk dibangkitkan. Apakah janji dari firman Tuhan ini bagi orang-orang kudus yang sudah mati, yang sedang beristirahat dalam kematian sekarang ini? Di dalam Lukas 14 ayat 14. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang benar. Hari kebangkitan orang-orang benar. Saudaraku, inilah janji bahwa ada kebangkitan bagi orang-orang yang benar. Jadi tidak benar orang yang mengatakan bahwa mereka yang mati, orang-orang benar yang sudah mati, sudah langsung naik ke sorga. Ayat ini mengatakan akan terjadi kebangkitan orang-orang benar. Saudara-saudara, apakah syarat supaya dibangkitkan untuk hidup yang kekal? Karena ada dua jenis kebangkitan. Kebangkitan untuk hidup kekal dan kebangkitan untuk kematian yang kekal. Apakah syarat untuk kebangkitan kepada hidup yang kekal? Yohanes 11 ayat 25 hingga ayat 26. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup
walaupun ia sudah mati. Ayat 26. Dan setiap orang yang hidup, yang percaya kepadaku, kata Yesus, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Inilah kata-kata Tuhan Yesus. Dan pertanyaannya adalah, percayakah saudara kepada Yesus? Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Dan mereka yang percaya kepadanya, syaratnya adalah percaya kepada Yesus akan dibangkitkan kepada hidup yang kekal. Saudara-saudara sekalian, kita tidak perlu takut menghadapi kematian, asalkan kematian dalam kebenaran Kristus. Asal kita mati dalam beriman, percaya kepada Yesus, sesungguhnya kita akan dibangkitkan. Pertanyaan yang berikut adalah, mengapa Tuhan Yesus memberikan jaminan kebangkitan bagi orang benar? Wahyu 1 ayat 18 memberikan jawaban. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Ini kata-kata Tuhan Yesus, dicatat oleh Rasul Yohanes. Aku telah mati, kata Yesus, namun lihat aku telah hidup. Aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku di sini adalah Yesus Kristus. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara sekalian, hanya Yesus saja yang berani mengatakan, aku adalah kebangkitan dan hidup. Karena aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Yesus Kristus sudah bangkit. Dan dia memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Yesuslah pengantara kita. Yesuslah kebangkitan dan hidup itu. Percayalah kepada Yesus Kristus. Jangan terima nabi lain selain Nabi Yesus Kristus, Juru Selamat yang penuh kemurahan. Apakah yang terjadi dengan umat Tuhan setelah mereka dibangkitkan? Wahyu pasal 20 ayat 6 mengatakan, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan yang pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Ini adalah penjelasan tentang kebangkitan yang pertama, yaitu kebangkitan orang-orang benar. Berarti orang-orang jahat ketika Yesus datang belum dibangkitkan. Hanya orang-orang benar akan dibangkitkan. Karena kebangkitan orang-orang jahat, yaitu kebangkitan kelompok yang kedua, pada waktu Yesus datang pada kali yang ketiga, bersama-sama dengan orang-orang kudus. Mereka dibangkitkan untuk dibinasakan. Itulah kebangkitan yang kedua. Saudaraku, Yesus memberikan jaminan kepada saudara dan saya. Yang terjadi kepada saudara dan saya sebagai umat Tuhan, ketika kita percaya kepada Yesus, di saat kita dibangkitkan, kita akan masuk ke dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Tuhan 1000 tahun lamanya. Memerintah bersama Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Lalu kemudian, kapankah kebangkitan orang benar itu akan terjadi? Mari kita lihat jawaban Alkitab. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Pada waktu Yesus datang, nafiri Allah berbunyi, maka orang benar, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, orang yang setia menuruti perintah Yesus, akan dibangkitkan. Ayat 17, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, 1000 tahun di dalam kerajaan surga, dan selama-lamanya hidup dengan Tuhan di dunia yang baru nanti. Oh, luar biasa saudara-saudara sekalian. Percayalah kepada Yesus Kristus. Dialah kebangkitan dan hidup. Dan semua orang percaya yang telah mati dalam kebenaran saat ini, Yesus datang nanti akan dibangkitkan untuk hidup yang kekal. Apakah keputusan saudara? Saya mengambil keputusan untuk
percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus Kristus, Dia yang akan datang segera, dan Dia akan mengalahkan maut untuk selama-lamanya, dan semua mereka yang percaya kepadanya akan dibangkitkan dan hidup dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya dalam kerajaan kemuliaan nanti. Maukah saudara bersama saya percaya akan kebangkitan yang akan segera terjadi bila Tuhan kita Yesus Kristus datang pada kali yang kedua? Kalau itu keputusan dan kepercayaan saudara, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk janji kebenaran firman Tuhan. Sesungguhnya ketika Yesus Kristus datang, akan terjadi kebangkitan orang-orang benar. Pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua, kami akan menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Maut, sakit, penyakit tidak akan kami alami lagi, karena Yesus telah mengalahkannya. Dan ketika Engkau datang, kami masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan, hiburkan kami melalui kuasa Roh Kudus Tuhan. Kiranya firman ini hidup dalam hidup kami. Tambahkanlah iman kami ya Tuhan, karena kami percaya dan berharap hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Haleluya. Amin. Salam. Maranatha. Tuhan memberkati.